مشاهدا ويقول بلدك على وعلينا وجوشا راشدا إلى وأقول في هذا الكتاب الأشقاء رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sudah sampai hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda bahwasanya janganlah salah satu dari kalian mandi di dalam air yang diam padahal dia sedang junub. Jadi Nabi melarang kita untuk mandi di dalam air yang diam. Mandi di sini adalah mandi yang dimaksudkan mandi junub, mandi besar. Hadis ini ditakhrij. Takhrij itu ditulis dalam sebuah kitab lengkap dengan sanad dan matannya. Mata rantai sanadnya semua disebutkan. Ini pertama kali ditakhrij oleh hadis ini oleh Imam Muslim. Itu dalam kitabnya Sahih Muslim. Walil Bukhari, namun redaksinya Imam Bukhari agak sedikit berbeda redaksinya. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Dalam redaksinya Imam Bukhari, Nabi menyampaikan benar-benar janganlah salah satu dari kalian kencing di dalam air yang diam yang tidak mengalir. Berarti hadis ini hampir mirip dengan hadis yang barusan tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini hampir mirip dengan hadisnya Imam Muslim. Lantas setelah itu yang tasilu, kemudian dia mandi di situ. Tapi dalam redaksinya Imam Muslim, wali Muslim minhu, bukan fihi tapi minhu. Tapi dalam redaksinya Imam Abi Dawud, wala yaghtasilu fihi minal jinabah. Dan janganlah mandi di dalam air yang diam tadi karena dengan mandi jinabah. Dari beberapa redaksi hadis ini kelihatannya secara redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Sama bahwasanya Nabi melarang kita untuk mempergunakan air yang sedikit, yang tidak mengalir, yang diam. Baik menggunakannya dengan cara mandi atau bersuci atau malah kencing di situ. Artinya kalau kita mempunyai air yang jumlahnya tidak banyak, misalkan cuma 1 ember saja atau 1 drum kecil yang tidak nyampe 2 kula, maka kita harus hati-hati menggunakan air ini. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar, maka air yang jumlahnya sedikit ini akan berubah menjadi mustakmal karena kita tidak benar memakainya. Atau bahkan kalau sampai kelewatan, maka air ini akan menjadi najis nantinya. Misalkan ada air 1 drum kecil, tidak ada 1 gula. Kemudian kita mau mandi janabah, langsung kita masuk ke sana.
belum kita masuk ke situ ke dalam drum, kitanya yang masuk ke dalam drumnya. Kemudian kita pakai mandi di situ, tentu air yang jumlahnya tidak banyak ini akan mustakmal semua. Artinya mustakmal tidak bisa dipakai lagi. Ini yang dilarang oleh Nabi. Atau kita wudhu masuk ke sana, misalkan ada air cuma satu drum, kita masuk ke situ, anggap aja bak mandi. Mungkin ada orang punya bak mandi kan airnya nggak banyak, langsung kita masuk ke sana wudhu di situ, biur mana untuk wudhu di situ, ya jadilah mustakmal semuanya. Atau kalau menurut Imam Syafi'i kemarin, seperti hadis kemarin, air jumlahnya tidak banyak, terus kemudian kita kencing di situ, langsung najis semua, kata Imam Syafi'i kan kemarin. Menurut Imam Malik kan tidak, yang penting tidak berubah, ya tidak najis oleh Imam Malik. Jadi intinya dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita agar hati-hati menggunakan air. Jika kita langsung masuk ke air itu, maka pastinya air itu akan menjadi mustakmal. Nah, maka solusinya bagaimana biar airnya tidak mustakmal? Maka ulama akhirnya memberikan solusi, jangan masuk ke airnya, tapi airnya yang datang ke kita. Ambillah air itu dengan gayung, ambil sedikit kita pakai wudhu, atau ambil sedikit kita pakai mandi jinabat, mandi pakai gayung dikit, maka sisa air yang di dalam drum tadi itu yang jumlahnya sedikit, tidak ada tuak pula, tidak akan menjadi mustakmal. Inilah bedanya antara kita langsung masuk ke drum air tadi dengan kita ambil sedikit demi sedikit, berbeda. Kalau kita ambil sedikit demi sedikit, kita ambil gayung misalkan, atau di model agak bagus sedikit, drumnya tadi itu kita naiki, terus kita lubangin, ada kerannya. Nah, ini lebih irit lagi, lebih efisien lagi. Kita bisa pakai wudhu, satu drum tadi bisa kita pakai wudhu berapa orang, atau mandi besar berapa orang, kan akhirnya irit, akhirnya efisien akhirnya. Inilah arahan Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, larangan Nabi ini sifatnya apa? Apakah haram? Apakah makruh? Ulama sepakat bahwasanya kita masuk ke dalam drum, ada orang punya air cuma satu drum kecil, kemudian masuk ke drum tadi itu, langsung masuk ke sana mandi di situ, jebok-jebok mandi di situ, atau mandi di bak mandi tadi itu, mandi junub maksudnya. Berdasarkan larangan ini, ulama sepakat bahwasanya larangan ini sifatnya hanya makruh saja. Makruh, tidak sampai haram. Itulah ringkasan penjelasan daripada hadis yang kelima ini. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6. Ar-rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari salah seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya di sini. Laki-laki ini adalah sahabatnya Nabi. Perlu kita ketahui bahwa kalau dalam ilmu mustalah hadis tidak menyebutkan nama secara jelas, jika nama itu adalah nama dalam mata rantai hadis, misalkan Imam A mendapat hadis ini, dari B, dari C, dari D, dari E, dari F sampai seterusnya, dari sahabat Nabi, kemudian dari Nabi. Kalau penyebutan ini tidak jelas namanya dalam mata rantai, maka menyebabkan hadisnya menjadi berkualitas dhaif, kualitasnya lemah. Tapi kalau tidak menyebutkan nama dalam perawi hadis yang terakhir, yaitu sahabat, ulama sepakat tidak masalah. Seperti ini hadis ini, ar-rajulin, dari seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, ini tidak masalah.
tidak menyebabkan hadisnya menjadi hadis dhaif, tidak. Tetap kualitas hadisnya sahih. Kenapa? Karena sahabat itu menurut ulama sepakat bahwa semua sahabat adalah kulluhum khiyarun udulun. Semua sahabat itu adalah orangnya baik-baik semua, pilihan-pilihan semua, adil-adil semua. Tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Kalau itu yang tidak disebutkan namanya adalah sahabat. Karena jelas sahabat itu keberadaannya sudah jelas. Lain halnya kalau dalam mata rantai, misalkan kalian ngaji, kamu ngaji dari mana? Dari guru saya, terus dari gurunya namanya siapa? Ya seseorang lah begitu. Nama seseorang saja ini bahaya, akan menyebabkan mata rantai itu menjadi lemah. Jadi dalam mata rantai harus secara jelas. Nah, menurut penelitian ulama, kenapa kok ini namanya tidak disebutkan? Nah, ada beberapa perbedaan. Sebagian ulama mengatakan nama dari seseorang yang tidak disebut namanya ini aslinya namanya Hakam bin Umar. Ada yang mengatakan lagi Abdullah bin Sirjis. Ada lagi yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Mughaffal. Sudah. Qala beliau laki-laki ini, sahabat ini berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal tasilal mar'ah bi fadlir rajul aw rajul bi fadlir mar'ah wal yamtarifa jami'an. Laki-laki ini berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Isi larangannya, perempuan dilarang untuk mandi dari bekas mandinya laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki mandi dari air bekas mandinya perempuan. Tapi melarang begitu. Nah, terus caranya bagaimana? Waliyam dari jami'an. Ambillah dengan gayung sedikit demi sedikit. Nah, berarti dalam hadis ini secara jelas Nabi melarang menggunakan air, digunakan wudhu atau digunakan mandi dari air bekas wudhunya perempuan. Atau sebaliknya, laki-laki menggunakan air bekas wudhunya perempuan. Larangan ini sifatnya apa? Larangan ini sifatnya apa? Nabi melarang. Menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, bahwasanya larangan ini sifatnya haram. Haram, tidak diperkenankan, diharamkan bagi laki-laki memakai bekas wudhunya perempuan. Sebaliknya, laki-laki perempuan memakai bekas wudhunya laki-laki. Berdasarkan hadis ini, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhabnya mengatakan bahwasanya dilarang keras haram. Sedangkan mayoritas ulama tidak. Mengapa tidak? Karena dalam permasalahan ini hadisnya tidak satu ini saja. Ada hadis lain lagi yang perlu dipertimbangkan dan digabungkan menjadi satu. Sebab dalam ilmu fikih tidak bisa seseorang menyimpulkan kesimpulan hanya berdasarkan satu hadis saja. Harus meneliti beberapa hadis-hadis yang lain. Hadis 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulkan jadi satu, kemudian disimpulkan. Inilah pentingnya belajar ilmu hadis, sehingga orang tidak terburu-buru menyimpulkan. Kalau masih belajarnya hadisnya cuma sedikit, maka ya tahunya cuma sedikit. Nah, hadis lain yang dipakai pedoman oleh mayoritas ulama itu apa? Ini hadis yang ke-7, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Jadi Nabi itu punya paman namanya Abbas. Abbas itu punya anak namanya Abdullah, berarti kan sepupunya Nabi. Masih sepupu nama Nabi. Bisa. Dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dari lafaz kana kalau dalam ilmu hadis atau lafaz kana itu berarti terjadinya tidak sekali, berulang-ulang. Bahwasanya Nabi itu mandi dari bekas wudhunya istri beliau namanya Maimunah. Jadi Nabi itu punya istri namanya Sayyidah Maimunah. Istri Nabi banyak, salah satunya adalah Sayyidah Maimunah. Wali ashabi sunan, dalam kitab sunan yang lain, Sunan Ahmad atau Sunan Tirmidzi atau Sunan Hakim, dalam sunan yang lain, kitab-kitab hadis yang lain, ada penjelasan begini: Intasala ba'du azwajin Nabi fi jabnatin. Dalam satu kesempatan istri Nabi itu mandi dalam sebuah tempat. Kemudian Nabi datang, faja aliyata silaminha. Kemudian Nabi datang untuk mengambil air untuk mandi di situ. Faqalat lahu, kemudian istri Nabi berkata kepada Nabi, "Inni kuntu junuban." Wahai Nabi, kenapa kau mandi di sini? Kita ini junub. Kita sudah mandi di situ. Bukannya nggak boleh, Nabi. Kata Nabi, faqala innal ma la yasnubu. Nabi menjawab bahwa air itu tidak berubah jadi junub. Artinya boleh menggunakan air di situ. Hadis ini dinilai sahih Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Artinya dari hadis ini kan kelihatannya bertentangan. Hadis pertama Nabi melarang, hadis kedua nampaklah Nabi sendiri mandi dari bekas wudhunya istrinya Nabi. Sebaliknya dalam hadis yang lain, istrinya Nabi ini pernah mandi dalam sebuah tempat, Nabi datang untuk mengambil di situ. Ini kan berarti menggunakan air bekas dari sisa wudhu atau mandinya perempuan. Ini bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Maka ada tata caranya, dalam ilmu fikih itu ada tata caranya. Melihat kedua hadis ini ternyata bertolak belakang, maka hadis yang kedua ini merevisi, menusah hukum yang pertama. Artinya hukum yang pertama tadi tidak dipakai lagi, yang dipakai hukum yang kedua. Dipakai hukum yang kedua. Yang kedua berarti yang ini yang dipakai. Maka akhirnya mayoritas ulama berkesimpulan bahwa masih boleh memakai mandi atau wudhu dari bekas mandinya tadi. Contoh misalkan ada bak mandi, dipakai wudhu, dipakai kain gayung wudhu, ada sisanya. Ini masih boleh dipakai lagi. Yang penting tidak mustakmal kan? Tidak masuk ke bak situ enggak, tapi diambil sedikit. Jadi air bekas dari wudhu maupun air bekas dari mandi tadi itu masih boleh dipakai ulang selagi tidak mustakmal. Baik dipakai oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Karena penggabungan dua hadis ini akhirnya itulah kesimpulan dari jumhur ulama, mayoritas ulama berkesimpulan boleh. Seperti mazhab Imam Syafi'i kita boleh. Jadi ada air satu bak pakai mandi atau pakai wudhu laki-laki, masih ada sisanya, yang penting ngambilnya bener. Kalau ada sisanya dipakai lagi oleh perempuan boleh. Atau sebaliknya, awalnya dipakai perempuan, ada sisa dipakai laki-laki boleh.
Ini namanya dalam fikih, dalam kitab dalam pembahasan usul fikih namanya nasakh mansukh. Nasakh itu artinya menyalin, merubah, merevisi hukum yang pertama. Ini sering terjadi dalam Islam, syariat Islam pernah, bahkan berkali-kali pernah. Contoh dulu saya contohkan ini. Dulu awalnya orang-orang Islam itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis dulunya. Jadi ketika Nabi itu sudah diperintahkan sholat, turunlah perintah sholat dalam ketika Isra Mi'raj, disuruh untuk sholat. Maka kemudian Nabi bersama sahabatnya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Ketika hijrah, setelah itu Nabi sholat di sebuah masjid. Tiba-tiba tengah-tengah sholat turunlah ayat bahwasanya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Perintah dari Al-Qur'an, perintah Allah melalui Al-Qur'an, maka palingkanlah kiblatmu menuju Masjidil Haram. Akhirnya yang awalnya menghadap Baitul Maqdis berubah menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, antara Ka'bah dan Baitul Maqdis ini bertolak belakang. Kalau ibaratnya orang Indonesia awalnya menghadap ke timur, berubah menjadi menghadap ke barat. Kalau orang Indonesia begitu. Sama ketika di Baitul Maqdis, Nabi itu di Madinah, Baitul Maqdis itu di arah barat, Masjidil Haram ke arah timur. Awalnya menghadap ke barat, berubah menghadap ke timur. Ini namanya nasakh mansukh. Hukum yang pertama dirubah, disalin, diganti menjadi hukum yang baru yang kedua. Satu lagi contoh. Dulu ketika awal-awal Islam masih diperbolehkan untuk minum minuman keras. Masih boleh. Minum arak, minum khamr, semua minuman keras masih boleh. Yang penting tidak berlebihan. Dan yang penting tidak ketika sholat. Kalau mau sholat nggak boleh dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Hukum ini masih terus berjalan. Sampai akhirnya berapa tahun kemudian turun ayat Al-Quran yang mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya al-khamr wal maisir, minuman keras dan judi itu haram, termasuk perbuatan syaitan. Akhirnya berdasarkan ayat ini, hukum yang awalnya minuman keras itu boleh dirubah, direvisi, diganti menjadi hukum yang baru. Akhirnya sampai hari ini minuman keras itu hukumnya haram. Itu namanya nasakh mansukh. Itu yang terjadi dalam hadis ini tadi, hadis yang pertama dan yang kedua. Wa an Abi Hurairah qala wallahu a'lam bishawab. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sikata ya